Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya DJ Kenda Berbangun dengan NIM 241011028 dengan nomor absen 20 dari kelas BKA semester 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Mikro Konseling Lanjut dari Bapak Wayan Eka Paramata SPD MPD. Baik, pada video kali ini yang dimana topik layanan itu adalah layanan mikro konseling untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa menggunakan pendekatan humanistik dengan teknik refleksi perasaan. Yang dimana pada studi kasusnya itu ada seorang siswa yang bernama Eninta yang berumur 15 tahun yang mengalami kurangnya kepercayaan diri akibat dari pengalaman masa lalu yang buruk, yang dimana dia pernah ditertawakan saat salah menjawab pertanyaan. Jadi di sini nanti kita akan menganalisisnya itu menggunakan 6 tahap, yang dimana ada pertama tahap analisis, yang kedua itu ada tahap sintesis, yang ketiga ada tahap diagnosa, yang keempat ada tahap prognosa, yang kelima ada tahap konseling atau treatment, dan yang keenam itu ada tahap follow up atau tindak lanjut. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Aninta, terima kasih sudah datang hari ini. Ibu sangat senang dengan kedatangan kamu di saat ini. Selamat pagi juga Ibu, terima kasih ya atas sambutannya. Baik, bagaimana kabar kamu hari ini Aninta? Baik Ibu, tapi ada sedikit perasaan gugup. Baik, Ibu paham karena mungkin ini di awal ya. Di sini kamu tidak perlu merasa gugup. Di sini kamu bisa bercerita dengan bebas dan terbuka. Nah, Ibu juga ingin memberitahu kamu bahwa segala cerita kamu di hari ini tidak akan diberitahu kepada orang lain. Ini akan dirahasiakan dan tidak diketahui orang lain tanpa seizin kamu. Jadi kamu boleh bercerita apa saja. Terima kasih untuk arahan konseling hari ini. Baik, di sini juga kamu tidak akan dihakimi atau dibenar dan disalahkan. Di sini juga Ibu akan mencoba mendengarkan dan memberi kamu sedikit arahan untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih Ibu. Eninta, boleh kamu ceritakan kapan biasanya kamu merasa kurang percaya diri? Biasanya saat tampil di depan kelas Bu, contohnya itu seperti guru tiba-tiba memilih saya untuk melakukan presentasi, melakukan atau menjawab soal, itu membuat perasaan saya tiba-tiba takut dan cemas. Kamu merasa takut ketika tampil di depan kelas ya? Ya, betul sekali, apalagi perasaan salah atau ditertawakan oleh teman sekelas itu langsung dalam pikiran saya, apalagi itu yang membuat saya tidak akan sanggup. Jadi di perasaan kamu itu adanya rasa takut untuk melakukan kesalahan dan khawatir bagaimana tanggapan orang terhadap kamu ya? Iya Bu, perasaan besar itu langsung muncul seperti saya harus menghindari ini, saya tidak sanggup. Maka dari itu perasaan takut itu selalu di dalam pikiran saya. Kamu memilih menghindar untuk menghindari dari rasa takut-takut yang ada di dalam pikiranmu kan? Iya. Kalau kamu ingat lagi, Eninta, sejak kapan kamu mulai merasa seperti ini? Kemarin saya pernah dipilih untuk menjawab soal Bu, namun saya menjawab soal itu salah. Kemudian teman-teman sekelas saya menertawakan saya. Disitulah perasaan takut mulai muncul ketika mencoba di depan mereka lagi. Berarti pengalaman itu yang membuat kamu merasa tidak nyaman sehingga membuat kamu seperti ini ya sekarang? Ya Bu, mungkin kalau diingat itu membuat perasaan malu sekali. Kamu dari kejadian itu kamu mulai merasa malu dan sehingga kejadian itu masih kamu ingat-ingat ya sampai sekarang. Gitu. Dari semua ini, perasaan apa yang sering kamu rasakan? Mungkin perasaan malu dan takut. Jadi perasaan malu dan takut itu yang paling kuat sehingga membuat kamu itu malu untuk tampil di depan banyak orang ya. Boleh tahu kamu itu ingin berubah menjadi seperti apa ya Eninta? Mungkin yang saya harapkan nanti dari sesi konseling ini saya lebih berani dan lebih percaya diri lagi ke depannya.
kamu ingin lebih berani dan percaya diri ya? Iya, begitu. Apakah kamu ingin mencoba hal untuk memulai untuk lebih merasa percaya diri? Iya Bu, saya ingin coba. Tapi sebelum itu, sebelum kamu mencobanya, mari kita lihat video ini untuk lebih memampukan kamu mencoba percaya diri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Nak. Ayo sini duduk. Ya, terima kasih banyak Ibu. Iya Nak, bagaimana kabar kamu Nak? Alhamdulillah, saya baik Bu. Ada apa Nak? Tumben datang ke ruangan saya. Iya Bu, saya ada sedikit masalah. Masalah apa Nak? Coba ceritakan kepada Ibu. Ya Bu, jadi sekarang saya jadi kurang percaya diri, apalagi waktu presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk, tetapi saya merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Mungkin Eka berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Ya Bu, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna walaupun itu tidak mungkin. Mungkin juga yang membuat saya seperti ini. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Bagus, Eka sudah tahu apa yang harus Eka lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi? Atau apakah kesimpulan kamu? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan counseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun. Dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saat ini. Apakah masih ada yang akan Eka sampaikan? Tidak Bu, saya kira cukup. Baik, bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan kamu. Jadi setelah kamu menonton video tadi dan menceritakan semua ini, apa yang kamu dapatkan sekarang? Perasaan yang lebih lega Bu, apalagi penyampaian Ibu dari tadi sangat membuat saya lebih tenang, dan video yang Ibu sampaikan juga sangat hampir mirip dengan yang saya hadapi. Banyak hal yang dapat saya petik untuk terus berani mencoba. Baik, jadi kamu merasa lebih lega ya sekarang? Iya Bu, betul sekali. Jadi hal apa yang akan kamu lakukan untuk kedepannya untuk mencoba untuk percaya diri dan tidak merasa takut lagi tampil di depan semua orang? Mungkin saya harus berani mencoba. Nah, adapun komitmen yang saya buat, saya mampu dan saya bisa menghadapinya. Bagus, itu adalah bentuk apresiasi untuk dirimu sendiri. Baik, setelah sesi ini, apa yang kamu pahami dari dirimu sendiri, Rita? Mungkin setelah penjelasan dari sesi konseling dari awal tadi, Ibu sudah sangat menjelaskan dengan baik. Dan sekarang saya
memahami tentang diri saya lebih memahami bagaimana perasaan saya saat ini dan saya mampu menghadapinya. Bagus sekali. Tapi jika nanti perasaan takut itu muncul lagi, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin saya harus selalu mengingat tekad saya tadi Bu, bahwa saya harus berani dan mencobanya walaupun pelan-pelan. Oke, jadi sekian dari sesi konseling kita hari ini. Kita akan lihat perkembangan kamu ke depannya. Bagaimana kamu membangun rasa percaya diri itu. Terima kasih Bu, mungkin arahan hari ini sangat membantu saya untuk lebih berkembang ke depannya. Nah, untuk selanjutnya kalau boleh saya akan bertanya kepada Ibu mengenai perasaan dan hal-hal apa yang saya rasakan. Oke Anita, sama-sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.